Hai semuanya, kembali lagi di Vini DRD Channel. Dan hari ini kami akan menceritakan film drama, aksi, komedi, berjudul Detektif Chen, yang dirilis pada tahun 2022. Jadi, duduklah dulu, rileks, dan nikmati ceritanya. Film dibuka dengan suasana kantor polisi, saat para petugas sedang membicarakan seorang kriminal kelas kakap yang dibebaskan begitu saja oleh pimpinannya, padahal kejahatan wanita tersebut sangatlah besar, karena dia adalah orang yang kejam dan tidak kenal ampun. Salah satu petugas yang bernama Chen Hu, mengambil langkah sendiri untuk menghukum para kriminal tersebut. Dia memakai topeng untuk menyembunyikan identitasnya, dan segera bergerak menuju kediaman mereka seorang diri, dengan tujuan untuk menghabisi wanita tersebut. Sementara di markas kriminal, terlihat ada seorang gadis reporter bernama Bai. Dia sedang mengambil foto untuk bukti kejahatan mereka, yang saat itu sedang menghukum anak buahnya dengan sadis, karena terungkap bahwa pria itu adalah petugas yang menyamar. Saat wanita itu akan menghabisinya, tiba-tiba Chen muncul membuat mereka terkejut, dan melawan mereka. Namun ternyata dia tidak sendirian, karena ada satu orang lagi yang memakai topeng dengan satu kaki yang pincang, dan pria itu juga pandai bela diri. Mereka berdua berduel, dan Chen mengusirnya. Sementara itu, salah satu petinggi kriminal pura-pura mati untuk cari aman. Chen melanjutkan kembali aksinya, dan berhasil melumpuhkan mereka semua. Pada saat Chen akan menghabisi wanita itu setelah melukainya dengan parah, pria yang pura-pura mati sempat melihat sedikit wajah asli Chen, dan tak lama kemudian pasukan bantuan kriminal muncul, sehingga Chen bergegas pergi bersama Bai. Berita mengenai kepahlawanan pria bertopeng mulai menyebar, dan menjadi perbincangan hangat di kepolisian. Sementara itu, Chen tak menyangka jika wanita yang dia lawan adalah istri seorang penguasa terkenal dan paling ditakuti, bernama Bang. Bang sangat marah setelah mengetahui kematian istrinya, dan akan memburu siapapun pelakunya. Di tempat lain, seorang tukang becak terlihat sedang membawa penumpang. Namun setelah sampai di tempat tujuan, dia kaget setelah melihat bahwa penumpangnya telah tewas. Kepolisian langsung mengambil tindakan untuk menyelidikinya, karena yang tewas adalah anak dari seorang menteri militer bernama Men Gun. Namun mereka kesulitan, karena hanya ada satu bukti yang bisa diperiksa, yaitu kancing seragam sekolah elit di mana Men Gun bersekolah. Kepala polisi segera menugaskan Chen untuk mengungkap kasusnya hingga tuntas, dan dia harus menyamar menjadi seorang siswa di sekolah tersebut dengan tujuan menyembunyikan identitasnya. Chen juga akan dibantu oleh si tukang becak, yang ternyata adalah agen polisi yang menyamar. Tiba di hari di mana Chen menyamar, dan dia diceritakan sebagai siswa pindahan. Di hari pertama dia sekolah, dia langsung dibuli oleh siswa penguasa di kelasnya, yang bernama Eugene, putra seorang wali kota yang menggunakan pangkat orang tuanya untuk mengintimidasi orang-orang. Chen hanya bisa menerima semua itu dan pura-pura lemah, karena dia tidak ingin membongkar penyamarannya. Lalu Eugene memerintahkan guru kelas untuk menghukum Chen meskipun Chen tidak bersalah. Ketika Chen dihukum di depan kelas, muncullah seorang wanita cantik yang ternyata adalah Bai. Dia adalah guru baru di sekolah ini. Ketika melewati Chen, dia sempat melihat sejenak karena merasa pernah bertemu dengan Chen. Kemudian, Chen bertemu dengan tukang becak partner penyamarannya, yang bernama Lida. Tapi kini dia menyamar menjadi seorang pedagang di sekitaran sekolah, untuk mencari informasi. Kemudian Li membawa Chen ke tempat tinggal mereka sementara. Li mengatakan kejadian pada malam itu, pada saat Li menarik becak memasuki gang sempit. Dia diminta berhenti dulu untuk membeli rokok yang bermerek Hadun, namun Li tak mendalatkannya karena sudah kehabisan. Alhasil mereka melanjutkan perjalanannya, namun setelah sampai tempat tujuan, Li terkejut karena ternyata penumpangnya telah tewas, dan kemungkinan pada saat berhenti membeli rokok itulah, Men Gun dihabisi. Chen lalu mengatakan bahwa di kelasnya, ada satu murid yang kancing bajunya hilang satu, namun untuk mencari tahu kebenaran dia harus mengumpulkan buktinya dulu. Keesokan paginya,
Chen pergi ke sekolah lebih awal untuk mencari informasi, dan berniat untuk menyelidiki Eugene, karena dia terduga pelaku. Ketika sedang membicarakannya, tiba-tiba Eugene datang bersama anggotanya dan langsung membuli Chen. Setiap hari berlanjut, Chen selalu menjadi bahan bulian, dan selalu dihukum berdiri di depan kelas, dan setiap jam yang sama juga selalu bertemu dengan guru Bai. Bahkan mereka berdua menjadi akrab saking seringnya bertemu. Di hari berikutnya bulian kepada Chen semakin membabi buta, di mana dia dilempari batu oleh siswa sekelasnya. Chen yang sudah tidak tahan lagi karena harus selalu mengalah akhirnya melapor kepada atasannya, dan menegaskan bahwa penyelidikannya akan terhambat jika dia tidak punya wibawa di sekolah. Akhirnya kepala polisi akan membantunya, dan meminta Chen untuk kembali. Pada saat jam makan siang, guru Bai yang kasihan kepada Chen lalu datang dan menemaninya. Eugene yang menyukai guru Bai, tidak terima dengan Chen dan mulai mengancamnya, namun Chen yang biasanya mengalah kini memilih untuk memprovokasinya. Pada malam hari, Lee membawa Chen ke sebuah klub malam, di mana dia mendapatkan informasi bahwa Mengun sering mengunjungi klub tersebut. Di waktu yang sama, Eugene juga mengikutinya dan berniat menghajar Chen di tempat itu. Ketika Chen sedang mengamati sekeliling, tiba-tiba Lee membuat ulah dengan para preman yang berada di sana, sehingga Chen harus bertindak dan melawan mereka. Chen berhasil mengalahkan semua preman bahkan pemimpinnya, kemudian dia segera membawa Lee keluar dari tempat tersebut. Eugene yang berada di lokasi malah dituduh sebagai pelakunya, dan dia dihajar oleh anggota preman yang tersisa. Terungkap, ternyata pemimpin preman di klub tersebut adalah anak buah Bang. Bang sangat marah setelah mengetahui bahwa anak buahnya memukuli orang yang salah, dan membiarkan orang yang telah menghabisi istrinya pergi begitu saja. Kemudian Bang mengutus orang kepercayaannya untuk memburu pria tersebut. Di sisi lain, Chen sedang bersama anak buah Eugene dan mengorek informasi tentang kematian Mengun. Di mana pria itu mengatakan bahwa saat kematian Mengun, Eugene dan anak-anak lain sedang berpesta sampai pagi, jadi bisa disimpulkan bahwa bukan Eugene pelakunya, sehingga Chen harus berpikir keras lagi untuk mencari siapa pelaku. Chen kemudian dipanggil oleh kepala sekolah, dan disidang oleh semua guru, karena hampir setiap hari Chen dihukum dan tidak masuk kelas, yang kita tahu diakibatkan oleh kelakuan Eugene. Namun pada saat kepala sekolah akan mengeluarkannya, tiba-tiba muncul utusan menteri memberikan surat kepada kepala sekolah. Isi surat tersebut membuat kaget semua yang melihatnya termasuk Chen sendiri, karena isi suratnya mengungkap bahwa Chen adalah anak dari Menteri Pendidikan. Hal itu sontak sikap mereka semua berubah total dan menjadi baik. Pada saat jam pelajaran pelatihan militer, semua siswa terdiam ketakutan kedatangan sang guru bela diri, namun tanpa disangka, pria itu ternyata orang yang memakai topeng pada waktu penyerbuan markas istri Bang, yang bernama Jin Ho, mantan prajurit perang. Setelah memberi pengarahan, pelatihan bela diri pun dimulai, di mana Jin Ho menyuruh dua siswa untuk berduel 1 lawan 1. Chen dijebak oleh semua siswa, di mana mereka mundur beberapa langkah ke belakang, dan tiba-tiba, Eugene dengan semangat maju ke depan untuk menghajar Chen. Namun kali ini Chen mengakhiri kepura-puranya, saat ini dia yang akan menghajar Eugene. Sejak kejadian hari itu, Chen menjadi orang yang dihargai dan disegani oleh para siswa. Di sisi lain, anak buah Bang berhasil mengungkap siapa sebenarnya dari ksatria bertopeng. Kemudian Bang menugaskan salah satu anak buahnya yang bernama Ding San, yang melihatnya pada waktu itu untuk memastikan kebenarannya, dan dia segera mengerahkan pasukannya untuk menyerang sekolahan. Tapi semua siswa dengan dipimpin oleh Eugene, menghadang mereka sehingga pertempuran sengit terjadi. Awalnya para siswa berhasil mengusir sebagian preman, namun ternyata preman di luar sudah bersiaga dan segera masuk untuk melawan balik. Akhirnya para siswa dikeroyok sampai Chen datang dan membantu. Setelah Ding San memastikan bahwa Chen adalah pria bertopeng, dia segera memerintahkan anak buahnya untuk pergi meninggalkan sekolah. Saat Chen sedang berbicara dengan Eugene yang terluka, Lee muncul untuk membantunya. Namun tiba-tiba guru Bai juga ikut datang dan terkejut, melihat Lee yang sekarang menjadi penjual kacang. Padahal sebelumnya dia melihat Lee adalah pelayan di rumah mewah.
namun Guru Bai memprioritaskan untuk menyelamatkan Eugene terlebih dahulu. Setelah itu dia menemui Chen dan Li, mereka berdua tidak bisa mengelak lagi dan akhirnya mengungkapkan bahwa mereka adalah polisi yang sedang menyamar untuk mengungkap kasus pembunuhan Men Gun, lalu meminta Guru Bai untuk merahasiakannya. Kemudian Chen bertanya kepada Guru Bai apakah dia mengetahui tentang Men Gun. Guru Bai lalu mengungkapkan bahwa Men Gun adalah kekasih Yu Mijin, dia pernah melihat mereka dan sepertinya hubungan mereka adalah hubungan yang tidak sehat. Segera setelah itu Chen langsung menargetkan Mijin sebagai terduga pelaku. Chen melanjutkan penyelidikannya dengan mencari Yu Mijin. Dia kemudian memasuki ruang peralatan olahraga karena Mijin sedang berada di sana. Namun tiba-tiba setelah pertarungan singkat, orang itu langsung pergi secepat kilat, dan muncullah Mijin yang sedang merapikan rak barang. Chen menanyakan soal Men Gun dan penyebab kematiannya, namun Mijin menjawab bahwa saat kematian Men Gun, dia sedang berada di rumah sakit menemani ibunya. Akan tetapi hal itu tidak membuat Chen percaya. Setelah itu dia mulai menyelidikinya bahkan mencari tahu latar belakang dari Yu Mijin. Mereka kemudian pergi ke sebuah klub malam mahal yang sering dikunjungi oleh Men Gun. Chen menyusup menggunakan identitas pria bertopeng, sementara Guru Bai menjadi wanita penghibur. Begitu juga dengan Li yang menyamar sebagai wanita. Pada saat Guru Bai terancam karena kemunculan anak buah Bang yang menggodanya, saat itulah Chen muncul dan menyerangnya. Mereka berdua bertarung tetapi Chen dapat dengan mudah mengalahkannya. Keesokan harinya, Chen menghadang Mijin dengan pakaian dinasnya dan tanpa pikir panjang dia langsung mengajaknya ke kantor polisi dan langsung diinterogasi. Chen meyakini bahwa Mijin adalah pelakunya dari terkumpulnya bukti-bukti yang ada, dan menjelaskan bahwa orang yang naik becak adalah Mijin yang menyamar sebagai Men Gun. Lalu pada saat berhenti membeli rokok, Mijin turun digantikan oleh Men Gun yang sudah tewas dan mayatnya disembunyikan di lokasi. Oleh karena itu tukang becak tidak menyadarinya, dan alasan Mijin menghabisinya, yaitu karena Men Gun telah memperkosanya. Dengan bukti yang seakurat itu, Chen akhirnya menahan Mijin. Di sisi lain, Guru Bai sedikit kecewa dengan Chen, karena menurutnya Chen salah menangkap orang, dan Mijin mustahil melakukan hal yang keji. Lalu Guru Bai menemui Eugene dan menjelaskan semuanya, kemudian meminta bantuan Eugene dengan menggunakan kekuasaan ayahnya untuk menangguhkan hukuman Mijin. Di tempat lain, pada saat Li sedang membeli rokok, tiba-tiba muncul Jin Hu yang membeli rokok merek Hatmun. Li yang mendengar suara dan mengetahui Jin Hu membeli rokok merek Hatmun, seketika terkejut dan segera kembali ke markas sementaranya untuk mencari Chen dan menghubungi kantor polisi. Akan tetapi, Guru Bai yang datang ke sana untuk mencari Chen juga disandera. Tak lama kemudian Chen datang ke sana dan sudah ditunggu oleh Jin Hu. Dia melihat Li sudah terkapar sementara Guru Bai diikat dan di sekelilingnya sudah dibasahi dengan bahan bakar, dan dia baru menyadari jika pelaku yang sebenarnya adalah Jin Hu dan bukan Mijin. Jin Hu mengaku dia melakukan pembunuhan hanya demi uang, asalkan mendapat uang dia akan melakukan apapun, dan dia mengaku yang memerintahkan pembunuhan ini adalah Bang. Pada awalnya dia yakin bahwa kasus ini tidak akan terungkap, namun dia terkejut karena Chen dapat mengungkapnya, sehingga dia tidak bisa mengelak lagi dan akan melenyapkan Chen. Segera setelah itu mereka memulai pertarungan untuk saling melenyapkan. Pertarungan mereka itu tanpa sengaja menyebabkan api muncul di ruangan tersebut dan membakar seisi rumah. Namun pada akhirnya Chen berhasil menghabisi Jin Hu dan menyelamatkan Guru Bai. Setelah itu Chen menemui Mijin untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya. Disitulah Mijin mengungkapkan bahwa dia memang sangat dendam dengan Men Gun karena telah memperkosanya. Dan pada suatu hari, Mijin melihat Jin Hu yang sedang melakukan transaksi kejahatan. Namun saat akan kabur, kancing bajunya lepas satu dan meninggalkan bukti. Tapi dengan itu, Mijin memanfaatkan situasi tersebut dengan mengambil satu kancing baju milik Men Gun, sehingga Jin Hu akan mengincarnya, karena Jin Hu pasti akan menyangka jika pelaku yang mengintipnya pada saat itu adalah Men Gun. Dengan begitu dendam Mijin terpenuhi tanpa mengotori tangannya. Dia juga mengungkapkan sebuah fakta bahwa dia memiliki kakak perempuan yang berada di militer, dan saat itu dia disekap oleh kriminal bank, sehingga dia meminta bantuan Men Gun untuk membebaskan kakaknya, karena ayah Men Gun adalah menteri militer.
Namun alih-alih membantu Mi-jin, Men-gun justru memperkosanya, dan tak lama setelah kejadian itu kakak perempuannya tewas di tangan Bang. Mendengar semua penjelasan itu, Chen akhirnya meyakini bahwa masalah utamanya adalah keberadaan kriminal Bang. Jadi Chen memutuskan untuk menghadapi bos kriminal tersebut untuk menghilangkan akar kejahatan. Namun tanpa diduga, ternyata semua siswa yang sudah siap bertarung ikut bersamanya, untuk menghadapi bos terakhir, dan film pun bersambung. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Mungkin bisa menulisnya di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini jangan lupa berikan tanda suka, dan jangan lupa berlangganan untuk lebih banyak video.